Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Alfred Akbar dari jurusan PAIE dengan NIM 21222175. Kali ini saya akan membuat tugas Minangkabau atau menjelaskan Minangkabau tentang lapau, tapian dan surau. Baiklah, di sini langsung saja saya mulai secara bahas. Lapau bahasa Minangkabau berarti warung atau biasa dijadikan tempat untuk berbelanja atau jual beli. Sedangkan lapau adalah tempat di mana masyarakat dapat melakukan interaksi antar sesama, baik itu laki-laki, perempuan. Karena di tempat lapau ini kita bisa melaksanakan dagangan jual beli ataupun dengan interaksi antara sesama. Lapau ini diketahui munculnya dan menjadi struktur sosial dalam masyarakat. Diikuti dari Edward Bork bahwa menurut Gusti Asnan dalam makalahnya pada Kongres Kebudayaan Indonesia pada Oktober 2013 lalu, bertempat di Yogyakarta, yang manakala lapau muncul tidak ketahui sejak kapan. Lapau mulai muncul di Minangkabau, namun bisa dikatakan kapan mulai menjadi bagian dari Minangkabau. Selanjutnya itu fungsi lapau. Lapau tidak hanya dijadikan oleh masyarakat sebagai tempat jual beli. Adapun fungsi-fungsi lapau yang pertama itu tempat berinteraksi, antara laki-laki. Di sini di interaksi bagi kaum laki-laki karena kebanyakan di warung pada malam-malam hari itu diisi kebanyakan oleh orang laki-laki. Di sana mereka biasanya nonton, minum kopi atau sebagainya yang dapat menumbuhkan interaksi sosial antara laki-laki. Selanjutnya itu lapau dijadikan sebagai bertukar informasi. Lapau biasanya digunakan sebagai tempat makan, minum, namun ternyata lapau juga bisa digunakan sebagai tempat bertukar informasi karena banyaknya orang yang berada di kawasan lapau tersebut. Selanjutnya itu lapau dijadikan sebagai kompetisi bagi masyarakat. Maksudnya kompetisi di sini ialah lapau biasanya kan banyak dihuni oleh laki-laki. Nah, pada kebanyakan laki-laki ini biasanya bermain koa, domino, yang kadang dijadikan sebagai bermain atau menjadikan taruhan yang dapat kita lihat dari permainan domino dan koa untuk memenangkan permainan karena adanya sebuah taruhan. Selanjutnya itu lapau sebagai tempat musyawarah. Permasalahan dalam negeri biasanya dibicarakan pada suatu tempat. Salah satunya yaitu lapau sendiri, karena masyarakat dapat berkumpul dan di sana untuk melaksanakan musyawarah. Materi yang selanjutnya itu tapian atau pincuran. Tapian adalah tempat mandi atau tapian mandi. Tapian mandi berada biasanya di pinggir sungai, sebuah kompong atau di pinggir sungai sebuah kampung, atau bisa berbentuk sebuah mata air. Walaupun letaknya itu berada di pinggir sungai, namun banyak orang dahulu kala menjadikan pincuran sebagai media untuk berinformasi. Selanjutnya itu tapian mandi. Tapian mandi merupakan bangunan tertutup untuk melindungi privasi masyarakat yang menggunakannya. Tapian dikatakan sebagai media sosial. Setelah masyarakat bekerja seharian di ladang ataupun di sawah, mereka pergi ke tapian untuk membersihkan diri. Pada saat itulah terjadi berinteraksi atau sosialisasi antara warga atau beberapa masyarakat yang mandi di pincuran atau tepian sungai, yang dapat memudahkan untuk saling menyerap informasi. Pincuran bisa disebut juga dengan air yang memancur atau saluran memancur. Pincuran merupakan sebuah alat yang digunakan untuk mandi. Biasanya pincuran ini memiliki tekanan air yang bisa kita sesuaikan. Pincuran yang sederhana memiliki banyak lubang air kecil. Selanjutnya itu fungsi tapian dan pincuran. Adapun fungsi tapian yang pertama itu untuk membersihkan diri, untuk mandi, dan untuk mencuci pakaian atau peralatan rumah tangga. Selanjutnya itu fungsi pincuran. Yang pertama, tempat berkumpulnya wanita di Minangkabau dalam menjalankan aktivitas kesehariannya seperti mencuci pakaian, mencuci piring, dan mengambil air dan lainnya.
Selanjutnya itu pincuran mencuci piring. Pincuran sebagai lembaga berinteraksi dan bertukar pikiran. Maksudnya itu di pincuran ini kan banyak orang yang saling berkumpul. Nah, di situ bisa jadikan sebagai tempat bertukar informasi. Selanjutnya itu pincuran sebagai sumber informasi baik yang positif maupun negatif. Selanjutnya itu surau. Di Minangkabau, aset lokal yang paling strategis di dalam penyebaran agama Islam adalah surau. Istilah surau di Minangkabau sudah dikenal sebelum datangnya Islam di wilayah ini. Surau dalam sistem adat Minangkabau adalah keyakinan suku atau kaum sebagai pelengkap rumah kadang yang berfungsi sebagai tempat bertemu, berkumpul, rapat, dan tempat tidur bagi anak-anak laki-laki yang telah balik dan berakal, serta orang tua yang sudah uzur. Fungsi surau ini semakin kuat posisinya karena struktur masyarakat sistem kerabatan Minangkabau yang menganut sistem matrilinear, itu sistem yang berpihak kepada ibu. Menurut keturunan adat bahwa laki-laki punya kamar di rumah orang tua mereka, sehingga mereka harus tidur di dalam surau. Surau menjadi tempat penting bagi pendewasaan generasi Minangkabau, baik dari segi ilmu pengetahuan, keterampilan praktis seperti silat untuk mempertahankan diri, pepatah pati adat istiadat, dan tradisi anak nagari lainnya. Di samping itu, surau juga difungsikan sebagai kepribadian, khususnya di tarekat suluk. Dengan demikian, surau di Minangkabau pada dasarnya telah berperan sebagai lembaga pendewasaan sebelum Islam masuk ke Minangkabau. Biasanya surau ini juga dijadikan sebagai untuk tempat mengaji bagi anak-anak dan tempat untuk melakukan pendidikan seperti kembali ke surau, ataupun sebagai tempat untuk tinggal bagi anak laki-laki untuk menjaga surau tersebut agar tetap aman. Selanjutnya itu Kerapatan Adat Nagari atau KAN. Kerapatan Adat Nagari merupakan suatu lembaga di dalam negeri yang mengurus dan menjaga serta melestarikan adat dan kebudayaan yang ada di Minangkabau. Kerapatan Adat Nagari sebagai lembaga adat tertinggi akan dapat menengahi permasalahan dan menjelaskan kepentingan yang mungkin terjadi dalam tahap perencanaan serta yang terjadi pada tahap koordinasi. Adapun fungsi KHN yang pertama itu menyelesaikan masalah SAKO, yang kedua menyelesaikan masalah sengketa pesako. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan tentang materi tentang lapau dan fungsi lapau, pincuran, tapian dan fungsi pincuran dan tapian, dan surau dan fungsi surau, dan ke AN atau Kerapatan Adat Nagari. Baiklah, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.